sepak bola itu sama seperti bisnis hiburan. Semua orang bisa komentar, padahal belum tentu paham. Ketika STY memilih berapa pemain yang kemarin didaftarkan di 28, artinya dia harus percaya dengan semua pemain itu kan. Pelatih itu harus percaya dengan semua pemain itu. Artinya tidak bisa nasib pemain itu hanya tergantung kepada 1-2 orang pemain. Saya nggak bisa masuk ke dalam cara berpikirnya STY ketika dia memanggil lagi Nathan di situ. Padahal ada beberapa pemain lain yang mungkin bisa mengisi posisi itu. Saya kira nggak ada satu pun negara yang begitu banyak orang yang bisa bicara sepak bola selain Indonesia itu. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Hasil pengamatannya itu berisi. Gitu. Tapi yang terjadi ketika kita mengkritisi, maka yang muncul adalah serangan-serangan yang membabi buta. Saya nggak ngerti kenapa gitu loh. Karena setiap kritisi saya tentu ada argumentasinya. Pemilihan pemain yang dilakukan Sinteyong kan based on performance di mana-mana pun, performance kompetisi. Yang saya tanyakan itu. Tetapi kemudian serangannya terus. Bahkan sampai saya dituduh mafia. Kata saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Waktu aku udah juara U16 di Sidoarjo itu juara 1 kan, AFF itu kan. Pertama kali itu bisa kepanggil timnas dipantau waktu gara-gara apa? Udah dulu tuh timnas pelajar kan gitu. Timnas pelajar tuh kayak pelajarnya lah, bukan tim nasional, bukan kan beda. Tim pelajar itu ada buat keberangkat ke Cina. Jadi itu aku udah berangkat sekali. Itu aku seleksi tuh Bang. Dari SSB dulu, terus ikut Kalimantan Tengah. Ikut Piala Menpora. Itu bareng Bagus. Terus akhirnya sampai bisa juara 2. Dari situlah aku bisa ikut tim pelajar dulu. Habis dari tim pelajar ke Cina lah aku. Dari Cina itu sebelumnya ada seleksi buat tim nasional sama tim pelajar lagi. Ya itu SMP, waktu SMP lah. Nah seleksinya 16. Digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Kus Fariusa ini. Nah yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya Bang. Aku tuh udah main bagus di sini timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting. Dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos. Kamu jauh-jauh dari Semarang. Itulah ada manfaatnya sampai sini. Udah pede juga dong ya. Udah pede. Tibalah waktu pengumuman. Aduh ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah. Ya kan masa lalu. Iya. Kan dibutuhkan orang. Rada. Aduh, bangke banget lah. Ya berarti kan ternyata bukan bener Bang, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak? Yang kecil hitam itu. Iya. Habis itu pun sama, nggak lolos juga Bang. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Ya karena faktor orang ada lah. Ada dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu Bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Akhirnya berapa hari H-10 sebelum berangkat Cina tuh kita ada pertandingan timnas pelajar sama tim nasional U16. Yang itu tuh yang besar ini. Seru nih. Pertandingan lah ini udah jalan. Kalah lah aku nih, 7-1 aku kalah. Jebol 7. Kipernya aku lagi. Tapi setelah keduanya ada pertandingan kedua lagi nih Bang. Karena kan mungkin timnas pelajar nih karena bagus lah. Menang kita 1-0. Clean sheet. Dari situ dipanggil sama pelatih. Aku sama Supriyadi kayaknya. Nando, kamu habis pertandingan di Gotia Cup namanya kayaknya. Gotia Cup Cina. Nanti kamu kumpul ya bareng sama Supriyadi langsung ke Jakarta. Akhirnya saya tuh bareng terus sama Supriyadi dari Subang ke Jakarta. Kita tes semualah, akhirnya lolos. Wow, guys, ini video lagi rame banget ya. Dimana ada salah satu pernyataan kiper timnas kita, Hernando, pada saat diwawancara itu dia bilang seperti itu. Gimana nih tanggapan kalian tentang ternyata di dunia sepak bola kita masih ada aja ya sistem titip-titipan yang dia mungkin orang tuanya punya kuasa, anaknya bisa lolos main untuk bela Indonesia. Gokil banget. Salut ya, skill seadanya tapi bisa lolos lewat jalur orang tua. Tapi nggak lama dari itu, Hernando bikin klarifikasi nih guys. Ya, dia bikin postingan di story-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Selamat malam, saya Hernando Ari ingin mengklarifikasi mengenai potongan video saya yang ramai
mengenai saat saya sedang mengikuti seleksi Timnas U16. Bahwasanya yang saya maksud saat itu ialah saat saya mengikuti seleksi daerah atau kota. Seleksi daerah atau kota tersebut tidak dilakukan oleh Coach Fahri Husaini yang saat itu berstatus sebagai pelatih kepala Timnas U16. Yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak lolos dalam seleksi daerah atau kota untuk Timnas U16 yang saat itu dinahkodai oleh Coach Fahri Husaini. Bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fahri Husaini. Adapun saya memohon maaf jika terjadi kesalahpahaman. Maksud dalam ucapan saya terutama kepada Coach Fahri Husaini, saya menghormati beliau sebagai salah satu pelatih yang berjasa dalam mengembangkan dan mendukung karir saya sampai saat ini. Semoga kekeliruan ini dapat dipahami dan menjadi catatan bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas dalam ruang publik agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Salam hormat, Hernando Ari. Gimana nih statement dari Hernando sudah memberikan klarifikasi dan mungkin dari video tersebut yang udah terlanjur rame. Kalian punya sudut pandang apa? Kalian boleh tulis di kolom komentar, tapi ingat ya, tetap yang sopan ngetiknya. Salam olahraga. Barusan kita saksikan sebuah video podcast ya dari channel Sport77 soal Hernando Ari yang di situ membongkar ya seorang orang tua entah siapa yang menitipkan pemain-pemainnya kala itu ya waktu Hernando Ari masih ikut seleksi ya. Di situ dia ikut seleksi usia 16 yang waktu itu dilatih oleh Coach Fahri Husaini. Dan Hernando telah memberikan klarifikasi bukan berarti dia ikut seleksi dan yang menyeleksi adalah Coach Fahri, bukan. Itu video itu momen di daerah waktu dia mau ikut seleksi ya. Dan Hernando Ari benar-benar membuka dengan terang benderang bahwa memang banyak terjadi praktek soal titip pemain ya. Dan bukan rahasia umum lagi, memang titip pemain, mafia bola kala itu masih sering terjadi di persepak bolaan Indonesia. Dan itu ya kita bisa bilang sejarah kelam dunia persepak bolaan Indonesia lah kala itu ya. Dan mungkin ya mudah-mudahan sekarang udah agak berkurang dan bahkan bisa bersih dari soal titip-titip pemain, mafia bola dan sebagainya. Misalnya kita tahu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, kita tahu kan siapa itu Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kita tahu telah bersih-bersih di kementerian beliau di BUMN ya. Dan juga misi beliau di PSSI dan beliau jadi ketua umum ini adalah misinya membersihkan oknum-oknum yang menggerogoti PSSI itu sendiri. Itu janji Pak Erick Thohir ya, bersih-bersih kata dia. Ya termasuk soal mafia bola, pengaturan skor, titip pemain dan selain sebagainya. Itu janji Pak Erick dan kita tahu track record Pak Erick seperti apa. Dan itu hanya momen kecil saja sih menurut saya yang diceritakan oleh Hernando Ari. Dan itu ya realita yang terjadi di persepak bolaan Indonesia kala itu. Saya juga waktu itu sempat mengikuti berita-beritanya. Bahkan beberapa kali diangkat oleh Najwa Shihab ya, yang mengangkat soal mafia bola. Dan wah, itu isunya sangat kenceng dan sangat ramai sekali kala itu. Kalau Anda penasaran ya bisa buka di channel Mata Najwa. Ya berapa 5 tahun yang lalu itu wah isunya sangat ramai sekali dan bahkan pelaku-pelakunya masih dipenjara hingga sekarang. Itu soal mafia bola dan pengaturan skor yang waktu itu marak terjadi. Dan sekarang di era Pak Erick Thohir saya rasa sudah mulai bersih dan sudah mulai fair. Karena kalau persepak bolaan kita bersih dari mafia, pengaturan skor, dan titip pemain, saya rasa sepak bola kita akan cepat mengalami kemajuan. Itu kuncinya itu bersih dulu PSSI-nya, baru nanti prestasinya akan menyusul. Saya yakin itu. Kalau PSSI-nya bersih dan birokrasinya bersih,
prestasi pasti akan menyusul. Talent-talent baru, talent-talent yang berkualitas pasti akan bermunculan. Dan kita bisa menikmatinya mungkin 3 atau 4 tahun, 5 tahun ke depan. Bahwa Indonesia akan bisa berprestasi dan kita tetap mendukung timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong ya. Walaupun dikritik terus oleh Bung Toel ya biarin aja lah. Yang penting jangan mengkritik pribadi ya. Kalau mengkritik kinerjanya sih silakan saja. Oke, mungkin itu saja ya. Dan itu video Hernando Ari tadi. Hernando Ari telah klarifikasi di Instagram pribadinya ya. Bahkan dia menulis dengan panjang lebar bahwa podcast itu tidak bertujuan untuk menyudutkan Coach Fahri Husaini. Biar bagaimanapun kata dia Coach Fahri adalah salah satu orang yang ikut mensukseskan karir Hernando Ari di dunia sepak bola Indonesia, khususnya timnas ya. Ya terserah Anda lah, mau berprasangka seperti apa, mau berkomentar seperti apa, itu hak-hak Anda. Tapi pesan saya, komentar yang baik sesuai dengan koridornya dan jangan menghujat, oke? Dan sekian dulu reaction video dari saya dari channel Mas TV. Jangan lupa komen yang bagus, komen yang membangun, like, dan jangan lupa subscribe tentunya ya, karena subscribe itu gratis dan mendapatkan bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.